Desa Brajan Lor, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul menjadi lokasi pertama di bulan November dalam rangkaian kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kegiatan ini dihadiri kurang lebih 30 peserta dan tamu undangan seperti anggota Dewan DPRD Provinsi DIY yang diwakilkan oleh Muhammad Rizal Ardian, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Sultoni Wibowo, serta praktisi Oni Wantara dan juga Adin Ulhaq Jati Panuntun. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur dan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya saja, akan tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di Brajan Lor Potorono Bantul ini mendapatkan dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah dengan menyiapkan regulasi tentang ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf pada kesempatan hari ini saya Muhammad Iqbal Ardian ST mewakili beliau Bapak Haji Yos Rizal SH, anggota DPRD DIY yang pada kesempatan pagi hari ini mohon izin belum bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua karena ada alangan. Pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan disampaikan ini adalah kaitannya dengan K3. Saya tidak akan berbicara banyak tentang K3 dan nanti akan disampaikan oleh para ahli-ahlinya terkait dengan K3. Nah, mungkin kami dari Dewan, dari DPRD DIY mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan K3 untuk dapat disampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Brajan Lor Potorono Banguntapan Bantul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Yayasan Darul Ulum Bantul yang sudah menyediakan tempat untuk kami gunakan kegiatan pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Takmir Masjid Arido yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kami di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sangat support, sangat mendukung sekali kegiatan sosialisasi K3. Kami juga sudah di DPRD itu juga menyiapkan peraturan-peraturan daerah terkait dengan ketenagakerjaan maupun dengan K3. Nah, harapan kami juga bahwa kegiatan sosialisasi K3 ini dapat dilangsungkan atau dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat karena kami berharap tidak hanya di perusahaan saja yang memahami konsep K3 tetapi di masyarakat, di lingkungan masyarakat juga paham dengan konsep K3. Untuk kaitannya K3 di masyarakat, kami sebetulnya sudah sering untuk ke masyarakat menyampaikan bahwa apa saja sih yang perlu dilakukan ketika menghadapi kejadian-kejadian kebencanaan dan kaitannya dengan keselamatan kerja. Nah, itu sudah sering kami sampaikan di masyarakat. Nah, dengan adanya kegiatan ini sebetulnya adalah cara untuk kita langsung bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan bagaimana melakukan keselamatan kerja. Tadi disampaikan juga secara sederhana terkait dengan penggunaan gas LPG di rumah tangga. Itu juga masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana cara keselamatan penggunaan LPG. Nah, ini dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini akhirnya masyarakat memahami
bagaimana sih cara menggunakan gas LPG di rumah tangga. Nah, itu karena itu juga bagian dari K3 seperti itu. Pada pagi hari ini, pagi yang cukup cerah, alhamdulillah tidak hujan. Kita dapat berkumpul di suatu tempat yang istimewa ini. Dalam rangka sesuai dengan undangan Bapak Ibu, kalau dibaca apa? Sosialisasi terkait dengan K3. Tepangaken tadi sudah dikenalkan, nama saya M. Sultoni Wibowo. Baik, saat ini saya di bagian pengawasan norma K3. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, kok tahu-tahu ada acara seperti itu, kenapa seperti itu? Baik, karena yang namanya K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Itu sebenarnya adalah suatu ilmu atau suatu bidang yang harus dipahami kita semua. Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja itu biasanya kalau bicara K3 itu bicaranya ke lingkup perusahaan seperti kita datangi. Tapi ternyata kalau kita bicara K3 itu adalah ilmu yang secara global. Dalam arti apa? Di semua sektor itu ada resiko yang namanya K3. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada LPG, ada listrik, seperti itu semua punya potensi terhadap namanya bahaya K3. Oleh karena itu, dengan diinisiasi dari anggota Dewan juga, kami juga ucapkan terima kasih untuk mulai tahun ini kita juga menyentuh sosialisasi K3 sampai ke sektor masyarakat umum seperti itu. Harapan kami dari acara sosialisasi ini akan meningkatkan awareness kita atau perhatian kita terhadap yang namanya bahaya K3 seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi korban. Sering kita lihat di media massa atau di media elektronik ada misalnya LPG sampai meledak seperti itu. Jangan sampai itu terjadi di tempat kita. Mungkin harapan kami seperti itu. Baik, sampun nate pirsa K3? Belum. Teng dalem sampun nate nika pun cerita kompor gas nggih, nek kula mecah kompor gas. Sampun nate mbangun griya. Sampun. Tanggane paling mboten nonton sing bangun griya. Teng riku wonten tukang? Wonten. Kenapa wonten tukang? Bangun nggih to? Mboten tukangi dhewe sebabnya nggih to. Terus biasanya tukang-tukang niku nek do mbangun pripun? Wonten keselamatan kerjane mboten? Nggih napa? Sebetulnya ada tapi sederhana sekali dan belum tentu standar. Ada tapi sederhana dan belum tentu standar. Contohnya apa nek pasang napa nika sik pring ditoto nika terus do penekan nika. Ono nyebut BI nek sik modern apa Mas? Stager. Niku wonten hitungane. Dadi kula wonten nggih sakderenge dadi tukang. Wah, nggih to nggih pun tau tukang. Niku kok ngene kuwi ternyata mereka sudah menghitung, cuma mereka ndak punya APD, alat pengaman diri, misalkan buat ngagem helm proyek loh, sanes helm lalu lintas nggih. Tidak pakai alat pengaman, misalkan kalau dia bergelantungan ngagem tali tubuh terus nanti ada talinya, buat ngagem. Selesai, sederhana sekali. Niku yang sehari-hari mawon. Mriki wonten pengrajin mboten? Kayu napa? Mebel. Kinten-kinten nek pas motong kayu nika, kan sakniki ngagem mesin nggih. Ngagem tesmak mboten? Pirsa tesmak? Pirsa mboten? Nek piyai sepuh nyebut kacamata tesmak. Tapi sebetulnya kacamata ada kacamata pengaman. Mboten sekedar kacamata biasa nggih. Kenapa? Ketika memotong kayu wonten tuh. Terus sederhana bendino kita temukan mawon. Bu Menteri juga menggarisbawahi, Bu Ida Fauzi,
yang dulu Wagub Jateng itu menganggap bahwa setiap perusahaan atau setiap penggunaan tenaga kerja itu harus memperhatikan K3. Tapi kalau saya tetap cocok dengan kata keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena faktor keamanan itu sangat penting buat kami. Kenapa kok sekarang jam sostek juga digiatkan? Itu karena harapannya dengan adanya tenaga kerja yang sudah mendapat jaminan keselamatan kerja dia untuk loro nek ono apa-apa sik terkait karo keselamatan kerja pun dijamin kalih asuransi dalam hal ini pemerintah. Nek arep tindak ibu numpak sepeda motor kagungan STNK. Nah, nek mboten kagungan berarti motore bodong, gitu. Nek bodong berarti mboten gadah tol. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa Bapak Ibu ketika naik sepeda motor dan itu ada STNK-ne, apabila Bapak Ibu mengalami kecelakaan, ning muga-muga mboten, itu akan dijamin oleh asuransi karena salah satu pembayarnya adalah asuransi, gitu. Jasa raja. Bahkan kalau Bapak Ibu kagungan SIM, terus nggak bayar asuransi mboten? Nah, itu SIM asuransi ini. Belum kalau Bapak Ibu wonten kantor. Sekarang ini pemerintah menggalakkan jam sostek pada semua level perusahaan swasta. Sik cilik-cilik nek iso ono. Karena apa? Niku penting sekali buat kita. Ah niki teorine nggih. Niku wonten jenenge Mattis and Jackson niku K3 adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksana tugas dari karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, Mattis and Jackson karepe ngono. Kowe mempekerjakan orang kandhanono. Kek ono dalan nek slamet piye? Teng Trans Jogja niku wonten petel. Pirsa petel? Napa petel niku? Pukul besi. Pukul besi itu digunakan apabila terjadi kecelakaan, itu bisa untuk mecah kaca. Itu nek pramugara, istilah kami pramugara, itu tidak memberitahu, itu berarti dia melanggar SOP. Jadi pramugara itu begitu tua ngabari, Bapak Ibu ada pedal sekitar Bapak Ibu, kalau terjadi kecelakaan silahkan. Ya, terus saat ini wong Indonesia ngomong jenenge Ardana. Ardana ngomong ngeten iki. K3 adalah upaya pelindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Pirsa sumber produksi? Nek jenengan teng pawon niku sumber produksi jenengan ya kompor gas, ya toh? Gase. Wajan dan lain sebagainya. Nah, alat-alat produksi untuk sampean damel masakan. Nah, niku sik sederhana teng omah mawon. Jadi fungsi K3 itu sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan K3, di lingkungan kerja. Jadi K3 itu perlu diwarake teng kantor. Jadi nek kantor seapik niku wonten tulisane. Contone mawon, nek Bapak Ibu tindak rumah sakit niku dinggih ngawekani nek wonten bencana, niku wonten gambar titik kumpul, titik evakuasi. Nah, teng perusahaan niku kudu ngoten niku. Kemudian membantu memberikan saran dan perencanaan proses organisir, desain tempat kerja dan pelaksanaan kerja. Jadi nek arep aman iki desainnya kaya ngene iki lho. Bentuke ngene iki, misalnya kita matur tadi stanger tadi itu, kenapa kok stanger mesinnya masih bulat ora masih kotak? Karena kalau masih bulat apabila terjadi benturan orang jatuh nu kena titik sik lembut gitu. Coba nek kotak kena linggire nek sakit. Nah, ini sederhana, dari ngomong desain aja sederhana. Sakjane inti dari K3 itu apa sih? Ya. K3 itu adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang kita nyuwun aman, sehat, sejahtera, ya, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Wonten kalih Bapak Ibu. Yang menjadi tujuan kita menerapkan K3 adalah supaya tidak hanya terhindar dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini apa? Ya, suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian
dan bisa menyebabkan cedera, baik cedera ringan maupun sampai dengan meninggal dunia. Penyakit akibat kerja ini kenapa? Waktu sudah disinggung oleh Pak Oni. Ya, contohnya Bu, pernah mendengar apa nggih? Mesin genset pernah nggih? Niku pripun? Suaranya pripun Bu? Bising ya, betul bising. Kebisingan itu adalah faktor bahaya fisika. Ya, salah satu faktor bahaya fisika. Yang ada nilai maksimal kita hanya boleh terpapar berapa? Satuan pun desibel, ini sekedar pengetahuan ilmu ya Bu ya. Namanya satuan kebisingan namanya desibel. Kebisingan 8 jam kerja rata-rata kalau di Indonesia meniko bisa 7 jam bisa 8 jam itu dianggap kita produktif. Lebih dari itu kita sudah turun produktivitasnya. Nah selama 8 jam kita hanya boleh terpapar 85 desibel. Nah, itu diukur yang alat. Kalau lebih dari itu maka risiko telinga kita akan mengalami gangguan. Nah sekarang ada perlindungan lagi untuk perorangan. Nah ini program BPJS yang baru. Contohnya pun marbot Pak. Marbot ini bisa dilindungi karena marbot juga ada resiko misalnya pun, apalagi ini tingkat 2 Pak. Ya nyun sewu, rose kepleset, kita tidak mengharapkan terjadi risiko terjatuh misalnya. Atau kesetrum, banyak faktor risiko, kesetrum, kepleset, atau terbentur, atau kena mesin pemutung rumput dan sebagainya, mengalami cacat. Nah, bisa dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya pun berapa? 16.800 per bulan, Pak. 2 jaminan. Ini di masjid kami juga sudah kami programkan untuk didaftarkan marbot. 16.800 2 jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, mengapa kecelakaan sering terjadi? Indonesia ini juara nih urusan celaka sayangnya. Kenapa sering terjadi? Lanjut. Nah, pernah mboten melihat seperti ini Bapak Ibu? Niku napa niki? Seseorang yang bekerja di ketinggian tanpa alat pengaman apapun. Wah, karena di Indonesia banyak Superman ya, Superman. Kenapa? Karena masih di nomor 2 kan. Nah, niki jenenge perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman. Unsafe action. Contohnya sembrono. Ngobrol teng dhuwur tanpa perlindungan ya, santai-santai. Tanpa pelindung. Kemudian lanjut lagi. Lanjut Mas. Lanjut. Next. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Nah, itu banyak sekali. Ada sampah berserakan, bahan kimia, ada asap-asap yang tidak, atau polusi udara, polusi saking pabrik yang tidak dikendalikan, itu kondisi yang tidak aman. Kemudian niku mboten teng Indonesia, kabel ruwet. Nah, sing ruwet mboten pengak dhewe nggih, kabel nggih sering. Niki teng dalam terjadi mboten Bapak Ibu? Sering ya. Nah, kebakaran yang sering terjadi biasanya pun instalasi yang tidak standar. Gitu Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita beli kabel listrik atau napa niki jenenge roll kabel, ada nggak logo SNI-nya? Alhamdulillah, berarti pun hitam potorono pun jos. Ya. Karena kabel yang tidak SNI itu cepat rusak, berisiko ya, kalau bebannya tinggi dia akan terbakar. Nah, ini kok syarat-syarat K3 harus bisa dari upaya-upaya yang dilakukan, program-program apa saja harus bisa menghindarkan dari resiko, mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi konsekuensi ya ketika terjadi. Jadi kalau ada potensi bahaya tinggi harus kita turunkan nilainya supaya kalau terjadi risiko faktor keparahannya tidak parah ya, atau mengurangi konsekuensi. Nah, ini kok mengingatkan kita semuanya bahwa Undang-Undang Dasar kita 1945 pasal 27 ayat 2 mengamanahkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini kok hak dasar kita Bapak Ibu yang dijamin konstitusi. Tugas negara menyediakan pekerjaan yang layak dan mengawasi orang yang dipekerjakan supaya perlindungannya pun layak. Dari sisi upahnya layak, jam kerja, jam istirahatnya layak,
termasuk K3 pun ya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan dapat membudayakan masyarakat untuk melaksanakan budaya K3, tidak hanya pada masyarakat yang bekerja di kantor, akan tetapi dengan jangkauan lebih luas, yakni masyarakat umum. Acara sosialisasi K3 ini sebagai bagian dari program Kementerian Ketenagakerjaan yang dalam ini melalui Disnaker Trans DIY, di mana saat ini Indonesia baru membudayakan namanya budaya K3. Nah, saat ini kita biasa ya di Dinas Tenaga Kerja itu masuknya adalah ke sektor formal atau dalam arti sektor perusahaan. Dan kita tahu ternyata resiko bahaya K3 itu tidak hanya terjadi pada sektor formal tapi juga pada sektor informal. Sehingga itu yang mendasari bahwa perlu adanya sosialis K3 yang menyentuh sampai ke masyarakat bawah, dalam arti ke masyarakat umum seperti ini. Oh, pasti sangat penting. Mengingat apa? Mengingat di dalam K3 itu ada suatu resiko-resiko yang harus kita hindari. Sehingga dengan adanya budaya K3 itu tentunya sesuai dengan tujuan K3 yang ada di peraturan, bahwasanya yang pertama adalah menjamin orang tersebut dan orang lain yang bekerja dalam kondisi yang aman. Maka setelah orang itu aman, maka produktivitas dari orang tersebut bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Alhamdulillah kalau di DIY sudah cukup bagus penerimaan dari teman-teman di masyarakat itu sudah cukup memahami terkait K3. Cuman perlu melakukan awareness, jadi biar mereka selalu mengingat terus terkait dengan budaya K3 seperti itu. Baik, di lokasi Brajan Lor ini menjadi lokasi pertama untuk di bulan November ini. Dari nanti rangkaian ada 4 lokasi di bulan November. Tetapi di tahun ini, di tahun 2022 ini sebelum November kita sudah melaksanakan di 6 lokasi di 5 kabupaten di Yogyakarta seperti itu. Baik, tentunya kita pertama melihat dulu nanti respon dari masyarakat seperti apa. Tapi kalau sekilas respon masyarakat ternyata cukup positif, bahkan mereka ingin lagi diadakan. Tentunya nanti kita juga bisa melakukan improvement, misalnya nanti kita dengan stimulus atau bantuan seperti yang mungkin mereka akan harapkan. Dan tentunya kita dari dinas selalu nanti akan melakukan suatu terobosan-terobosan kegiatan agar K3 atau budaya K3 itu bisa semakin diterima di masyarakat seperti itu. Penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya dilakukan pada lingkungan kerja seperti kantor saja. Akan tetapi pada lingkungan paling dasar juga harus menerapkan K3 untuk kegiatan sehari-hari. Jadi banyak kecelakaan kerja yang itu tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja adalah kecelakaan ketika seorang tenaga kerja berangkat bekerja. Kita ketahui bahwa laka lantas di jalan ketika orang-orang mau berangkat kerja itu cukup tinggi dan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Namun ini jarang terekspos sebagai sebuah kecelakaan kerja. Nah, kalau di rumah yang sering terjadi adalah misalkan ada sebuah keluarga mempekerjakan tenaga, misalkan tukang batu atau apa. Nah, karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di rumah itu, maka sering kita temui seorang tukang batu yang jatuh dari proyek yang itu tidak tercover oleh asuransi apapun. Nah, selain itu untuk tenaga kerja tradisional, perorangan, misalkan penderes di Kulon Progo itu banyak penderes yang jatuh dan mengalami cacat tetap dan itu juga tidak terjamin oleh asuransi karena dia tidak tergabung dalam jaminan keselamatan kerja. Jadi kalau untuk K3 di rumah, setiap kita memiliki sebuah alat apapun, pahami fungsi-fungsinya. Misalkan tadi kita ngobrol tentang kompor gas. Nah, bagaimana kompor gas itu ketika kita mantik dan tidak mengeluarkan api, tapi kita klek terus sehingga gasnya itu
memenuhi ruang, maka kita harus tahu bahwa ketika gas memenuhi ruang maka itu akan rawan untuk meledak. Nah, seorang ibu rumah tangga harus paham betul apa yang dilakukan terhadap gas yang terkumpul dalam sebuah ruangan. Oleh karena itu, ibu-ibu itu perlu tahu bila terjadi kecelakaan dalam rumah yang itu terkait sama kecelakaan kerja, apa yang dilakukan. Misalkan ketika terjadi kebakaran, kompor meledak, kompor nyala apinya lebih besar sehingga membelat-belat itu. Nggak usah panik, cukup ambil keset yang dari kain itu atau apa, celup air kemudian ditutupkan ke kompor itu sehingga tidak ada hubungan udara dengan sumber api, maka api itu akan mati. Kalau untuk tempat kerja maka harus tahu betul alat apa yang digunakan. Nah, dengan kita tahu alat, maka kita harus paham standar operasional dari prosedur dari alat itu. Dengan kita tahu prosedurnya, maka kita akan memahami resiko dari pekerjaan.